Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan kita berkumpul kembali di masa raya Natal hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik silahkan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan di sepanjang minggu yang lalu. Dan pada pagi hari ini, terima kasih juga Tuhan, di mana Tuhan sudah berikan kesempatan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pekat PT pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan hari ini Bapa berkenan di hadapan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119, Hai Dunia Gembiralah. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kakak Yosua. Silakan Kakak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya, oke teman-teman, kita masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya teman-teman silahkan dulu siapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Saya ulang,
Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Bila sudah teman-teman menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami masih boleh merasakan sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan hari ini. Begitu juga kami boleh masih mengingat rayakan hari Natal Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan kami mau diingatkan bahwa kami akan merenungkan sebagian dari kekayaan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan dan dilayakan untuk dapat mengerti firman Tuhan, sehingga ketika kami boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Bersabdalah Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Oke teman-teman, Kayus akan bacakan firman kita pada hari ini untuk kita semua. Oke, Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu yang terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman. Berbahagialah setiap kita yang boleh merenungkan firman Tuhan, serta boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, halo teman-teman. Sebelumnya Kayus mau ucapin selamat Natal untuk kita semua. Salam dari Kayus untuk teman-teman semua beserta keluarga ya teman-teman ya. Ya pasti walaupun suasana Natal kita beda banget tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Biasanya teman-teman bisa kumpul ke keluarga, ke rumah oma opa gitu ya. Bisa keluar kota, mungkin bisa Natalannya di luar kota gitu ya. Tapi zaman sekarang teman-teman kita harus di rumah ya. Tapi percayalah teman-teman, walaupun Natal kita beda pada tahun ini, percayalah kalau memang Tuhan selalu menyertai kita gitu ya. Dan pastinya Tuhan juga selalu melengkapi sukacita Natal kita pada tahun ini ya gitu ya teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman, Kayos akan kasih tahu dulu judul perikop kita hari ini teman-teman, yaitu adalah Allah menuntun perjalanan hidupku gitu ya. Nah, apa sih Kak kaitannya judul kita dengan bacaan ini hari ini gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, kisah ini adalah kisah seorang Yusuf ya, seorang Yusuf yang dalam tanda kutip itu sebagai subjek yang dipakai Allah ya. Yusuf adalah seorang yang punya ketaatan yang luar biasa, teman-teman. Nah, ketaatan apa sih Kak yang dimaksud gitu ya? Nah, sebelumnya teman-teman kayak flashback dikit, teman-teman. Kayak flashback dikit. Jadi, pada saat itu ketika terdengar kabar bahwa akan ada yang namanya seorang bayi yang akan lahir namanya Yesus gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar gak sih istilah sang bayi ini akan menjadi raja untuk segala raja, segala macam gitu ya? Atau raja akan memimpin suatu bangsa misalnya seperti itu gitu teman-teman ya. Nah, ketika pada saat kabar itu terdengar oleh raja-raja, khususnya Raja Herodes teman-teman, oke. Jadi pada saat itu Raja Herodes merasa terancam gitu kan, merasa terancam dalam artinya gini, oh berarti ada raja baru yang mau menggantikan saya atau bahkan mengalahkan saya ketenarannya pada saat itu. Nah, dari situlah muncul rasa, kalau teman-teman baca ayat-ayat sebelumnya gitu ya, muncul rasa ketika pada saat itu Herodes itu ingin tujuannya membunuh bayi Yesus ini gitu, bayi ini gitu kan. Nah, tetapi dengan rencana yang luar biasa gitu ya, dengan rencana yang luar biasa, singkat ceritanya akhirnya Herodes pun mati dan rencana Herodes untuk membunuh bayi itu yang Yesus itu jadi gagal, menjadi gagal. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan juga di ayat yang ke 22, walaupun si Arkelaus menjadi raja di Yudea, Arkelaus itu anak
anak dari Herodes tersebut, teman-teman. Walaupun sudah ganti nih rajanya, tetapi tujuan untuk membunuh bayi Yesus itu sama sekali rencananya nggak berjalan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan gitu ya, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Ya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Nah, kita balik ke Yusuf, teman-teman. Ya, kita balik ke Yusuf. Jadi teman-teman, pada saat itu Yusuf mengalami peristiwa yang luar biasa gitu kan. Artinya Yusuf ya di dalam mimpi gitu ya, di dalam mimpi dia didatangi oleh malaikat Tuhan pada saat tidur gitu ya. Yang namanya mimpi pasti pada saat tidur ya, Kak Yos. Iya benar, teman-teman. Post dulu. Oke, jadi apa sih yang mau disampaikan atau apa sih pesan yang disampaikan malaikat kepada Yusuf dalam mimpinya? Oke, teman-teman coba lihat di ayat yang ke-20. Oke, Kak Yos bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Oke, jadi Yusuf itu punya petunjuk, dapat petunjuk dari Tuhan gitu, bahwa semua orang yang mencoba membunuh bayi maksudnya Yesus itu gitu kan, dengan segala rencana-rencana itu tadi kayak Yesus bilang, banyak raja-raja yang merasa terancam kekuasaan bahkan ketenarannya yang dimiliki itu jadi merasa terancam dan ingin membunuh. Dan akhirnya Yusuf gitu ya, dengan rasa khawatirnya gitu kan untuk menyelamatkan Maria dan bayi Yesus itu gitu kan, dapat petunjuk bahwa semua sudah mati. Bayangin teman-teman gitu kan. Akhirnya dengan petunjuk tersebut, akhirnya Yusuf mau membawa Maria dan bayi Yesus itu ke Nazaret. Supaya apa tujuannya balik ke Nazaret, teman-teman? Ingat ya, balik ke Nazaret supaya apa? Kita lihat di ayat ke-23 ya. Supaya kalau teman-teman lihat di ayat 23, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yesus itu akan disebut sebagai orang Nazaret gitu ya, teman-teman. Oke, itu untuk teks kita. Terus kita kembali lagi. Apa yang mau ditegur atau apa yang mau disampaikan untuk teruna kita pada saat ini gitu. Apa yang mau dikaitkan? Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kayak mau bilang begini. Sebenarnya ada rencana-rencana Tuhan yang akan disiapkan untuk teman-teman semua gitu kan. Nah, namanya rencana kan kita nggak ada yang tahu. Ada rencana yang istilahnya rencananya indah, rencananya mungkin harus bagus misalnya. Kita nggak tahu, itu random teman-teman. Jadi tapi teman-teman harus percaya, harus yakin bahwa semua Tuhan itu punya rencana untuk kita semua gitu teman-teman. Nah, Tuhan punya rencana untuk kita. Yang pasti di dalam setiap rencana yang sudah Tuhan akan kasih ke kita, kita harus punya sikap taat, teman-teman. Ya, kita harus punya sikap taat. Karena kalau kita kaitkan teman-teman dengan Yusuf itu, sebenarnya Yusuf kalau kita pikirin gitu ya, atau kita bayangin, sebenarnya Yusuf itu punya rasa kekhawatiran yang luar biasa gitu kan. Dia harus melindungi istrinya dan sang bayi dengan semua ancaman yang akan terjadi, dibunuh, bahkan ya paling tidak dibunuh ada rencana yang paling luar biasa gitu kan. Artinya dia takut ada ancaman gitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika ada rencana balik lagi kita, jadi ketika Tuhan sudah ada rencana untuk kita harus punya sikap taat, teman-teman. Kenapa sih kita harus punya sikap taat gitu ya? Sebenarnya sikap taat itu adalah suatu bisa dibilang itu adalah suatu perintah gitu, sehingga sehingga sebenarnya ketika Tuhan gitu ya, ketika Tuhan atau teman-teman juga berproses dalam rencana tersebut gitu ya, teman-teman itu nggak boleh khawatir dengan segala situasi, situasi yang bikin teman-teman tuh mau patah semangat atau takut untuk menjalani sesuatunya gitu ya, untuk menjalani, teman-teman punya tujuan tapi karena merasa takut, merasa jatuhnya ya, merasa nggak semangat gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut, goals tersebut gitu ya. Itu yang mau diajarkan gitu teman-teman. Jadi, nah teman-teman, takut
khawatir dan cemas ya, dan cemas itu adalah hal yang sangat wajar teman-teman. Karena ya kita manusia gitu, manusiawi loh Kak punya rasa takut, cemas dan lain-lain gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah kita harus menjadi manusia yang taat teman-teman. Oke, kita harus menjadi manusia yang taat. Oke, seperti Yusuf dalam bacaan kita teman-teman. Kalau kayak mau tanya teman-teman, siapa sih yang nggak pernah takut? Siapa sih yang nggak pernah takut? Bahkan Yusuf pun juga memiliki perasaan yang sama teman-teman pada saat itu posisinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, tapi catatannya untuk kita adalah ya kita memang harus taat gitu. Jadi taat itu merupakan hari ini taat itu jadi kata kunci kita, gitu ya. Taat jadi kata kunci kita hari ini. Kita belajar dari ketaatan kita teman-teman. Kita belajar dari ketaatan kita bahwa ya dengan ketaatan itu kita akan dituntun Allah gitu. Kita akan dituntun Allah sepanjang perjalanan hidup kita teman-teman. Oke, jadi dengan begitu ya teman-teman, dengan begitu percaya ketika dalam ketaatan kita Tuhan akan selalu memampukan kita. Oke ya teman-teman, Tuhan akan selalu memampukan kita untuk selalu menjalani rencananya, gitu ya teman-teman ya. Oke, terakhir teman-teman, Kayus mau bilang begini. Rencana indah Tuhan, ya, rencana indah Tuhan akan terwujud, oke, sesuai dengan waktunya dan yang pasti sesuai dengan ketaatan kita, teman-teman. Oke, jadi mari menjadi teruna yang taat, dan Allah akan menuntun perjalanan kehidupanku, kehidupan kamu, dan kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Untuk respon firman kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema. Kita akan mendengarkan warta PT pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih kepada semua kakak-kakak yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik
yang mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat PT melalui YouTube channel kita. Ya, untuk warta yang kedua, kakak sampaikan bahwa minggu depan ibadah Pelkat PT hari Minggu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021. Seperti biasa pukul 8.35 secara daring di YouTube channel kita tercinta. Jangan lupa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik teman-teman, amanat pengutusan kita terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.